faktor resiko kanker payudara. Kok ini ya? Sebentar. Ya udah boleh deh. Ya, faktor resiko kanker payudara dari gaya hidup hingga genetik. Ya, jadi nanti yang ngomong ada dua ya, teman-teman ya. Nah, ini saya dulu ya, teman-teman. Oke. Teman-teman, siapa yang kenal yang namanya Empo Alpha? Kalau yang kenal atau yang tahu, silakan chat dong. Atau nggak tahu juga boleh chat. Saya nggak tahu kok. Saya nggak tahu, Pak. Ya, saya tahu, Pak. Coba chat. Ada yang kenal? Ini ya lumayan artis ya, artis komedi. Namanya Empo Alpha. Ya, beliau itu kemarin ya belum lama inilah sempat rame kan di media sosial kena kanker payudara. Ya, jadi meninggalnya karena kanker payudara. Karena apa? Karena ada faktor genetik dari orang tuanya, yaitu ibunya. Jadi gini teman-teman, orang kena kanker itu salah satu faktor itu adalah faktor genetik. Jadi kalau orang tua Anda, ayah atau ibu, ayah atau ibu Anda ada kanker, maka itu nanti akan diturunkan. Oke, sama kayak orang tua Anda ada penyakit diabetes, itu juga bisa diturunkan. Sama juga kalau orang tua Anda ada penyakit masalah jantung, itu juga bisa diturunkan. Ya, kan diturunkannya lewat mana? Lewat DNA. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi orang bisa kena kanker, salah satu faktor adalah dari faktor genetik ya. Jadi komedian dan presenter Nina Carolina atau Empo Alpa itu meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker payudara. 3 tahun teman-teman berjuangnya. Nah, suami Empo Alpa namanya Aji Darmaji menyebut ada faktor genetik di balik kondisi yang merenggut nyawa istrinya itu. Ya, ini mendadak sih. Orangnya baik sekali dan waktu meninggal juga banyak yang datang ya ke ke tempat pemakamannya. Nah, ini tahu teman-teman usianya berapa? Baru 38 tahun, belum nyampe usia 40 udah meninggal. Jadi kalau zaman sekarang ada orang meninggal di usia 30-an itu nggak heran. Ya, kenapa? Karena banyak faktor, faktor gaya hidup dan segala macam. Jadi almarhum ini divonis kanker genetik dari ibunya. Selama ini gaya hidup Po Alpha itu disebut sangat normal. Ia rajin konsumsi makanan sehat. Bayangkan, yang sudah konsumsi makanan sehat aja masih bisa kena kanker dan meninggal loh. Ini sebagai bukti Po Alpha mengidap kanker karena genetik. Nah, buat teman-teman yang ada genetik, Anda harus lebih menjaga ya. Nah, terlepas dari kondisi yang dialami Po Alpha, ada beberapa jenis kanker yang rentan dialami oleh perempuan. Dua jenis kanker dengan kasus terbanyak dialami perempuan Indonesia adalah, nah ini dua ya, kanker serviks dan kanker payudara. Nah, tak heran kedua jenis kanker ini juga menjadi salah satu perhatian utama Kemenkes. Ini juga menjadi masalah besar mengingat kanker seringkali terlambat terdeteksi. Memang benar. Biasanya kalau Anda sudah mulai ada gejala-gejala ya, maksudnya sudah ada mulai gejala-gejala, ada keluhan-keluhan ya. Biasanya itu kalau dicek biasanya stadiumnya tuh udah tinggi, bisa stadium 3 bahkan stadium 4. Tapi kalau kankernya masih stadium dini, stadium 1 itu belum belum ada keluhan. Belum ada, teman-teman. Gitu. Nah, makanya biasanya telat tertangani ya. Makanya meninggal. Nah, itu ya. Nah, kanker serviks adalah kanker pembunuh kedua untuk perempuan di Indonesia setelah kanker payudara. Jadi, mungkin setiap 25 menit ada satu orang perempuan Indonesia meninggal akibat kanker. Ya, nah ini kata Kemenkes ya. Ini dari healthdetik.com. Nah, menurut data dari Globokan tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara berada di angka 65.000 atau 16,6% di Indonesia. Gitu ya. Sedangkan kasus baru kanker serviks berada di angka 36.000 atau sekitar 9,2%. Nah, ini cewek juga harus jaga ya di bagian kewanitaannya juga. Oke. Nah, angka kejadian kanker payudara itu terus meningkat pada wanita dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, pola makan yang nggak sehat, gaya hidup sedentari, hingga peningkatan usia harapan hidup. Padahal kanker payudara merupakan penyebab kematian paling tinggi pada wanita di Indonesia. Nah, meski peluang sembuh sangat tinggi bila dideteksi sejak dini. Jadi, kalau Anda deteksi sejak awal, peluang untuk sembuh itu lebih besar. Nah, tapi kalau telat, ya biasanya peluangnya semakin kecil, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, makanya saya pernah ketemu dengan beberapa orang, ya, beberapa wanita yang sudah dipotong ya, atau udah bahasanya jangan ya, kalau potong kasar ya, yang sudah diangkat payudaranya. Karena apa? Karena memang ada sel-sel kanker yang ada di sana. Seperti itu.
Beberapa orang saya ketemu. Nah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi, dokter Andika Rahman, bla bla bla, menjelaskan wanita itu lebih rentan terkena kanker payudara dibandingkan pria. Jadi jangan kira cowok itu nggak akan kena. Ada juga, cuman persentasenya kecil banget. Memang lebih banyak cewek daripada pria ya. Nah, pertama karena faktor hormon estrogen dan progesteron ya, seperti itu. Jadi cewek cowok. Nah, selain hormon, ada juga faktor lain seperti jaringan payudara. Wanita memiliki jaringan payudara lebih banyak sehingga lebih banyak area sel-sel abnormal yang bisa berkembang menjadi kanker. Nah, paparan hormon reproduksi, wanita terpapar siklus hormonal selama masa menstruasi, kehamilan, dan menyusui, yang semuanya berkontribusi pada resiko kanker payudara. Meskipun pria juga bisa terkena kanker payudara, kasus ini jauh lebih jarang terjadi, faktanya sekitar 1%, bla bla bla. Saya cepetin. Nah, sekarang kita lanjut ya. Itu datanya. Tadi saya kasih data ya, teman-teman ya. Nah, apa sih kanker? Ya. Nah, kanker itu merupakan penyakit tidak menular, ya. Jadi kayak diabetes, kayak stroke, penyakit jantung, kanker ini adalah penyakit tidak menular. Kalau Anda mengalami apa ya, pneumonia, Anda mengalami TBC, Anda mengalami herpes. Nah, itu namanya penyakit menular kayak COVID, itu juga penyakit menular. Ya, jadi kanker salah satu penyakit yang tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringannya abnormal. Makanya kalau sel kanker, kalau Anda cek ke lab itu namanya CA. CA itu panjangannya cancer. Oke. Nah, jadi sel itu kan sel tubuh kita kalau baik-baik aja, sehat, itu namanya selnya normal. Nah, kalau ada selnya yang tidak normal atau abnormal, itu namanya sel kanker. Oke, nah jadi jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Apa itu kanker payudara? Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Ini mohon maaf ya, ini nggak apa-apa lah ya, ini kan edukasi ya. Kanker payudara itu terjadi ketika sel-sel pada jaringan di payudara itu tumbuhnya secara tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Meski lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga bisa nyerang pria. Nah, makanya kadang-kadang suka ada benjolan di bagian payudara Anda. Nah, itu bisa jadi salah satu indikasi. Cuman benjolan ini seperti apa nanti kita akan bahas ya. Nah, menurut Kemenkes RI, data Globokan, Global Cancer Observatory tahun 2022 menunjukkan jumlah kasus baru kanker payudara itu 16,6% ya dari total bla 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 ya. Sementara itu untuk jumlah kematian yang mencapai lebih dari 22.000 kasus. Jadi gini teman-teman. Dari 396.000 kasus baru ya yang meninggal itu 22.000. Jadi kurang lebih sekitar ya 8-9 10% lah. Ya, jadi teman-teman sebenarnya kalau Anda terdiagnosa kena kanker payudara misalnya amit-amit gitu ya. eh, Apalagi dengan zaman sekarang meskipun gaya hidupnya sekarang makin nggak sehat, tapi penanganannya juga udah semakin canggih, semakin bagus ya. Jadi sudah banyak solusi untuk bisa kankernya itu bisa apa ya namanya, bisa sembuh lah ya, atau menjadi cancer survivor, survivor cancer ya. Nah tercatat kalau di kalau di mana nih? Oh di dunia ya, sorry di Indonesia tercatat sebanyak 2,3 juta perempuan. Oh sorry, ini di dunia ya, didiagnosis kanker payudara dan 685.000 diantaranya meninggal di tahun 2020. Oke, ini cukup besar kalau 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 kita bicara skala dunia ya. Nah, gejala kanker payudara nih teman-teman. Perhatikan ya, saya baca satu-satu. Yang pertama, muncul benjolan. Ya, entah benjolannya kalau Anda pegang ada benjolan, benjolannya ada nyeri atau enggak. Ya, nah intinya kalau ada benjolan sudah mulai itu. Ya, mulai maksudnya bukan mulai ada kanker, bukan, mulai perlu dicek. Ya. Nah, yang kedua, ada rasa nyeri. Mungkin Anda disentuh di bagian payudara Anda, pegang-pegang, kok ada nyeri ya? Benjolannya nggak ada, tapi ada nyeri. Atau benjolannya ada dan ada nyerinya juga. Ya, terus selanjutnya juga adanya perubahan pada, mohon maaf ya, pada puting. Ya, terus perubahan kondisi kulit di area payudara. Terus juga benjolan atau bengkak yang terdapat di sekitar payudara atau ketiak bisa terasa nyeri, bisa enggak. Terus kulit dan puting seperti melesak atau tertarik ke dalam.
Jadi gimana jelasin ya? Pokoknya masuk ke dalam deh ya. Jadi mengecil, jadi kayak mungkin mengkerut kali ya. Nah, habis itu kulit terlihat kemerahan, menebal dan bisa terasa gatal. Terus juga puting mengeluarkan cairan berupa darah atau cairan lainnya. Jadi Anda lagi pakai bra gitu, tahu-tahu setelah lepas bra kok kayak ada cairan ya. Nah, bisa jadi itu adalah gejala kanker payudara. Sorry ya teman-teman ya. Ini bukan mau nakut-nakutin, tapi Anda mindsetnya adalah ini edukasi. Karena gini, banyak orang Indonesia tuh nggak tahu gejala-gejala kanker payudara. Paling cuma taunya apa? Benjolan doang. Ya, padahal sebenarnya ada gejala lain di luar atau selain benjolan. Gitu. Nah, kita bahas lagi selanjutnya penyebab dan faktor resiko kanker payudara. Kita baca, saya jelasin dari kiri atas ya. Pertama, dari faktor genetik itu yang tadi saya bahas ya di awal faktor genetik. Jadi Anda perlu cek apakah orang tua Anda, apakah kakek nenek Anda itu ada kanker. Kalau ada, nah Anda harus lebih waspada, Anda harus lebih menjaga ya yang namanya kesehatan. Ya, nanti saya akan kasih solusinya. Ya, bisa dari yang pasti ya, Anda harus setiap hari konsumsi yang namanya air hidrogen, teman-teman. Oke. Nah, ini genetik. Karena air hidrogen itu satu-satunya jenis air yang bisa bantu cegah dan bantu pulihkan orang yang ada masalah kanker. Kalau Anda minumnya air biasa, nggak akan bisa. Mau sampai 1 galon pun nggak ngefek. Oke. Nah, selanjutnya juga karena jenis kelamin, bisa juga karena faktor usia, bisa juga karena faktor hormon. Faktor hormon ini ya bisa jadi karena pengaruh obat-obatan dan Anda ketergantungan obat, akhirnya hormon Anda juga terganggu, namanya obat pasti ada efek samping. Oke. Nah, bisa juga karena apa? Obesitas. Nah, ini badannya kayak gini ya. Nah, ini jadi meningkatkan faktor kanker. Terus juga konsumsi alkohol yang berlebihan, terus kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berlemak, terus kebiasaan merokok. Anda ngerokok atau Anda menghirup asap rokok, atau juga karena polusi udara atau paparan lingkungan. Macam-macam nih. Ini faktornya banyak. Banyak banget. Ya, belum lagi dari makanan. Makanan itu zaman sekarang itu banyak mengandung bahan pengawet. Nah, bahan pengawet itu menjadi cikal bakal sel kanker seperti itu. Anda coba cek ya di internet ya, teman-teman ya. Ada yang namanya zat kimia namanya pestisida. Pasti pernah dengar. Nah, pestisida itu tuh kalau Anda cek di internet ya, pestisida itu banyak ya resiko-resikonya. Salah satunya adalah mengalami yang namanya kanker. Bisa juga mengalami namanya kemandulan. Nah, selanjutnya adalah cara mencegah kanker payudara. Ya, dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama adalah menjaga berat badan ideal. Biasanya orang kalau makin berusia, metabolisme makin lambat, makan dikit, lemaknya nambah banyak. Nah, gitu ya, karena metabolisme lambat, ya. Karena kadar hormon leptinnya itu sudah mulai berkurang, makanya metabolisme jadi lambat, akhirnya prosesnya juga lambat, akhirnya jadi numpuk, ya, jadi lemak. Nah, makanya teman-teman Anda harus jaga berat badan. Salah satunya dengan apa? Ya, olahraga, dengan diet, ya. Anda juga bisa pakai yang namanya air hidrogen juga, bisa bantu untuk turunin berat badan juga. Nah, selanjutnya adalah konsumsi makanan yang sehat. Ya, makanan sehat itu bukan hanya yang sayur-sayuran aja, bukan hanya serat, tapi juga Anda harus konsumsi juga yang kayak daging. Daging ini kan kita butuh protein juga, butuh vitamin juga dari buah-buahan dan segala macam lah ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya juga rajin olahraga. Minimal tuh sebenarnya kalau mau bagus, harusnya sih setiap hari minimal tuh 15 menit sehari. Kalau memang nggak bisa ya udah minimal seminggu 3 kali. Seperti itu ya, olahraga. Entah Anda lari pagi atau lari siang, lari sore, atau apapun lah ya, atau Anda nge-gym, olahraga, apa-apa berenang dan segala macam. Intinya Anda olahraga karena memang olahraga ini sudah ada penelitiannya bisa untuk mencegah yang namanya kanker. Ya, dan selanjutnya juga berhenti rokok. Memang ini nggak gampang ya. Nah, ini sebagai informasi teman-teman, kalau Anda ke Singapura itu sudah dilarang ya eh, rokok elektrik atau vape. Karena di Singapura, pemerintah Singapura sudah menganggap rokok elektrik atau vape itu kayak narkoba. Jadi hukumannya kalau orang bawa vape atau rokok elektrik ke Singapura sudah dianggap kayak bawa narkoba. Nah, hati-hati teman-teman, ini sebagai informasi ya. Karena kita nggak tahu ya isi dari vape-nya itu cairannya apa aja. Nah itu, kalau rokok kan udah tak pasti nih, rokok rokok kretek ini kan isi tembakau udah pasti. Nah, selanjutnya adalah
membatasi minuman yang beralkohol. Dan selanjutnya ini buat ibu menyusui, menyusui bayi secara teratur bagi ibu yang menyusui, oke. Terus membatasi terapi hormon, terus hindari paparan radiasi. Nah, ini yang sulit dan banyak orang nggak sadar, ya. Sebentar, teman-teman. Oke, paparan radiasi ini. Teman-teman, semua orang itu pasti punya handphone kan? Ya. Pastikan handphone Anda, teman-teman. Ketika Anda lagi tidur, handphonenya taruh jangan di sebelah Anda. Kenapa? Karena handphone ini, meskipun Anda nggak teleponan, tapi radiasinya tetap ada. Oke. Nah, handphone Anda taruh di agak jauhan dari tempat tidur Anda, plus biasanya kan di tempat tidur Anda kan ada colokan, kabel-kabel buat ngecas segala macam. Ini kabelnya jangan kena kasur, kalau bisa jauhin. Kenapa? Karena ujung kabelnya ini juga ada radiasinya. Bisa dicek pakai alat namanya IMF, gitu ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Kalau di luar negeri, salah satunya kayak negara-negara maju kayak Singapura, kayak Amerika, mereka itu sudah paham tentang bahayanya radiasi. Karena dia negara maju ya, yang sangat concern sama yang namanya kesehatan masyarakatnya. Nah, kalau kita kan masih negara berkembang, kadang-kadang suka cuek. Ya, nah ini ya paparan radiasi. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, dari Sadari, pemeriksaan payudara sendiri, dan Sadanis, pemeriksaan payudara klinis, dapat dilakukan setiap bulan pada hari ke-7 hingga ke-10, terhitung dari hari pertama haid atau pada tanggal yang sama setiap bulan bagi perempuan yang sudah menopause. Nah, ini ya, 6 langkah Sadari. Kita lihat ya. Nah, ini. Ah, ya, nomor satu, berdiri di depan cermin ya dalam keadaan kebuka ya. Angkat kedua tangan, amati payudara, apakah ada perubahan warna? Amati payudara ya, bukan ketek ya. Perubahan kulit dan puting atau benjolan pada payudara. Nah, Anda perhatiin ya, angkat tangan gitu ya. Nah, yang kedua, letakkan kedua tangan di pinggang. Ulangi pemeriksaan seperti pada langkah pertama ya. Jadi duduk pinggang terus ke atas, terus pinggang terus ke atas. Oke gitu ya. Nah, yang ketiga, angkat satu tangan, periksa payudara di sisi tangan tersebut ya. Tekan dari atas ke bawah. Jadi dari atas dada ke bawah, mulai dari sisi luar ke arah dalam ya dengan tiga jari, tiga jari ya ini ya, tuh tiga jari. Rasakan apakah ada benjolan. Nah, teman-teman, silakan komen. Anda pernah mencoba ini nggak? Coba silakan komen. Yang sudah pernah, silakan komen. Pernah, pernah Pak. Yang belum, silakan komen. Belum Pak, nggak apa-apa. Yuk, silakan yuk. Jadi saya mau tahu juga nih. Ini teman-teman di sini ada 20-an partisipan nih. Merhatiin nggak? Dengerin nggak? Silakan. Komen yuk teman-teman, komen. Sudah, sudah. Oke, thank you. Nah, yang keempat ini ya, tekan payudara secara melingkar. Oke, yang kelima, tekan payudara ke arah puting. Ya, apakah ini nanti di screenshot aja ya atau di capture aja teman-teman. Nanti bisa ini ya, bisa dibaca-baca lagi. Yang kelima, tekan payudara ke arah puting. Apakah ada cairan yang keluar dari puting? Lakukan langkah 3 sampai 5 pada payudara yang satunya. Nah, yang keenam itu baring ya, tiduran baring ya, bukan tengkurap ya, baring. Jadi kepalanya ke atas. Berbaringlah, ganjal punggung dengan bantal. Jadi punggung Anda diganjel sama bantal, ya bantal apa ya, bantal guling atau bantal kepala lah ya, agar payudara terangkat ya di punggung ya. Jadi punggungnya punggung atas. Nah, terus letakkan tangan kanan di belakang kepala kanan jadi begini nih. Nah, oke. Ini posisinya tiduran. Nah, kayak gini ya. Lakukan pemeriksaan seperti langkah 3 sampai 5, lakukan hal yang sama untuk payudara kiri. Periksa pula ketek atau ketiak dan leher apakah ada benjolan yang tidak wajar gitu. Nah, kalau ada benjolan bukan di payudara ya, tapi di sekitar leher, ini namanya ada kelenjar getah bening ya atau namanya tiroid. Seperti itu ya. Atau bisa dibilang namanya hypertiroid. Nah, itu ya. Itu dari Sadari. Nah, ini dari Sadari nih. Ajarannya dari Sadari ya. Nah, kalau ini ajaran dari Sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis. Klinis itu berarti Anda ke rumah sakit atau ke klinik dibantu dengan alat atau teknologi ya. Atau ini
tenaga kesehatan. Nah, ini pemeriksaan kanker payudara meliputi namanya mamografi. Terus ada juga namanya USG payudara. Ada juga yang namanya MRI. Nah, ini MRI ini sebenarnya kalau bisa jarang-jarang lah ya. Karena ini radiasinya kencang banget MRI ini. Oke. Nah, selanjutnya juga dengan PET scan ya. Ada juga dengan biopsi. Ya, di biopsi itu dicongkel. Nah, ya, ini udah masuk tindakan operasi sih. Tapi nggak tahu ya operasi kecil atau operasi besar ya. Dicongkel. Nah, habis itu yang habis dicongkel itu nanti dicek di laboratorium. Ada sel kankernya nggak? Nah, itu namanya biopsi. Tapi hati-hati ya, biopsi itu kadang-kadang tuh bisa malah malah menyebar atau gimana lah. Ya, soalnya saya beberapa kali dengar kalau lakukan biopsi itu bisa nyebar. Saya nggak tahu kenapa ya. Nah, selanjutnya adalah beberapa penelitian menunjukkan, nah ini ya, teman-teman, ini saya sudah jelasin. Nah, selanjutnya saya kasih lihat ya, beberapa penelitian menunjukkan air dan inhalasi hidrogen itu bantu perawatan kanker payudara. Nah, ini penting teman-teman. Jadi, buat Anda yang sibuk, buat Anda yang nggak ngerti apa-apa, buat Anda yang mungkin Anda juga mungkin lagi ngalamin apapun itu, Anda di dalam keseharian Anda itu harus masukin yang namanya mesin hidrogen. Setiap hari dari mesin hidrogen tersebut, setiap hari itu Anda minum. Ya, minum apa? Minum airnya. Karena manusia setiap hari kan minum air. Karena semua orang minum air dan air itu jauh lebih penting daripada makanan, maka Anda harus secepatnya, sesegera mungkin ganti jenis air minum Anda dari yang air biasa ke air hidrogen, teman-teman. Nah, contoh kayak gini nih. Nah, ini namanya hydrogen fountain. Anda kemana-mana bisa bawa hydrogen fountain, kemana-mana bisa bawa, kapan aja, di mana aja, Anda bisa mendapatkan air hidrogen yang bisa bantu cegah dan bantu pulihkan sampai 200 jenis penyakit yang didukung lebih dari 3.000 penelitian di dunia, termasuk urusan yang namanya kanker. Ya, bayangin kanker ya, bukan hanya penyakit, ini juga bisa bikin kantong kering. Oke. Nah, nih penelitiannya teman-teman, silakan ya lihat ya. Nah, ini jadi saya bukan omon-omon ya. Saya langsung kasih penelitiannya. Ini dari jurnal Biomed Central Cancer tahunnya 2020 ya. Hidrogen itu dapat membantu menghambat aktivitas seluler, perkembangan dan penyebaran kanker serviks, kanker payudara, melanoma kulit, kanker ovarium dan berbagai kanker lainnya. Karena gini, karena sel kanker itu sebenarnya sama. Kalau ada orang kena kanker, bisa kanker otak, kanker payudara, kanker paru-paru, kanker ginjal, kanker kulit, nama selnya sama-sama selnya CA, abnormal, itu sama aja. Nah, tinggal posisinya di mana. Kalau dia posisinya di kulit, ya kanker kulit. Kalau dia posisinya di darah, ya kanker darah, gitu ya, namanya leukemia. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini. Jadi kalau Anda minum, sekali lagi ya, kalau Anda minumnya air biasa, nggak ada fungsi apa-apa. Hanya ngilangin haus aja. Tapi kalau Anda minumnya air hidrogen, selain ngilangin haus, ini juga bisa bantu menghilangkan banyak penyakit termasuk urusan kanker. Jangan tunggu udah kena kanker baru nyari, jangan. Kadang itu, bukan kadang ya, seringkali penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Ya, kalau di depan ya pembelian teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya dari penelitiannya. Ini penelitian ya. Jadi kalau di sini di antara Anda ada dokter, nah biasanya dokter itu ngebahasnya penelitian, bukan testimoni. Tapi nanti ada testimoni juga. Nah, selanjutnya ada dari Medical Gas Research tahun 2019. Inhalasi hidrogen adalah perawatan yang sederhana terhadap penyakit kanker. Hidrogen itu memberikan efek antioksidan dan antiinflamasi, ya, yang dapat digunakan untuk membantu mengendalikan kanker dan perkembangan yang terkait erat dengan oksidasi dan peradangan. Orang yang kena kanker biasanya di dalam bagian tubuhnya itu mengalami peradangan, ya, peradangan kronis atau bisa dibilang namanya inflamasi kronis. Nah, kalau radangnya sudah kronis lama-lama akan jadi yang namanya sel kanker. Nah, dengan ada konsumsi yang namanya air hidrogen, dia punya sifat yang namanya anti-inflamasi. Jadi ada virus, ada antivirus gitu loh. Seperti itu ya. Nah, penelitian selanjutnya dari jurnal Frontier in Oncology 2019. Hidrogen itu menunjukkan potensi terhadap pemulihan kanker karena memiliki bioaktivitas seperti antiinflamasi, antioksidan, dan anti kanker sehingga dapat mengurangi efek samping kemoterapi serta membantu menekan pertumbuhan sel kanker atau sel tumor, teman-teman. Nah, ini ya. Dan ini cara kerja hidrogen pada tubuh manusia.
air dan inhalasi hidrogen seperti itu ya. Sebentar lihat sama-sama. Nah, teman-teman bisa nonton. Tervonis kanker payudara itu sudah dari tahun 2017 kalau nggak salah. Saya harus menjalani 8 kali kemoterapi per 3 minggu. Tapi malamnya itu tulang belakang saya itu saya kesakitan untuk bangun. Jadi pada dasarnya kaki dan tangan saya sudah memang susah gerak, ditambah lagi punggung tulang belakang saya yang bagian ekor, tulang ekor itu saya nggak bisa bangun. Saya rasa saya sakit, akhirnya saya pakai hidrogen. Nah, pakai hidrogen itu saya nggak berani putus. Saya pakai terus, saya sementara ngantuk, dan itu saya nyalain terus. Akhirnya saya ketiduran, nah giran pagi itu, saya ngerasa tulang ekor saya sudah nggak sakit. Akhirnya saya merasa, oh ini hidrogen fountain ini betul bisa membantu saya gitu. Tidak Oke. perlu takut minum hidrogen terus-terusan. Tadi seperti tadi kan dikatakan 50 tahun, 60 tahun orang-orang Jepang, orang Korea Selatan tuh minum puluhan tahun minum air hidrogen, ternyata tidak ada risiko peningkatan penyakit seperti kanker atau kankernya jadi menyebar. Malah banyak sekali penelitian tentang manfaat hidrogen untuk pengobatan kanker, membantu pencegahan kanker dan macam-macam. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi ini ada yang nanya juga di grup. Sebentar ya, saya nanya di chat ya. Maksudnya sadari itu, ya itu tadi ya. Sadari itu alat apa namanya? Sadari itu tadi langkah-langkahnya tadi ya, Bunda Hari. Dari jus, Ibu jus, minimum dan maksimal liter per hari berapa kok? Oh, kalau untuk botol hidrogen fountain ini minimal bukan maksimal ya. Minimal itu 4 botol sehari. Satu botol ini nih ukurannya 500 mili alias setengah liter. Ya, jadi manusia itu perlu sehari itu minum 2 liter air. Oke, 2 liter air. Nah, satu botol ini sama dengan setengah liter air seperti itu ya. Oke, sekarang saya mau bahas tentang ini ya, tentang produknya ya. Nah, ini produk-produk dengan mesin hidrogen yang pertama yang saya bahas adalah yang pertama adalah namanya hydrogen fountain. Ya, ini dengan teknologi PM dan inhaler dan ini generasinya sudah ketiga ya. Dan ini pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi PM, kepanjangannya proton exchange membrane dan juga dia bisa inhalasi. Dia bisa jadi Anda kalau beli hydrogen fountain ini untuk bisa menghirup gas hidrogen, bukan uap ya, tapi gas. Seperti itu. Nanti ada videonya. Oke. Dan yang kedua ada juga namanya hidrogen sun. Ya, kalau yang botol ini portable bentuknya, Anda bisa tenteng kemana aja. Nah, kalau hidrogen sun ini Anda pasangnya di rumah. Ya, Anda pasang di rumah, dicolok dari pipa ledeng, udah. Jadi Anda udah nggak perlu air galon lagi. Anda tinggal minumnya langsung dari mesin hydrogen sun ini. Kalau mesin sun ini itu menghasilkan airnya hidrogen yang memang sudah terbukti bisa bantu cegah dan bantu sembuhkan sampai 200 jenis penyakit yang didukung lebih dari 3.000 penelitian. Anda bayangkan, Anda punya hydrogen fountain, Anda punya hydrogen sun, satu keluarga minum air hidrogen, semuanya sehat, semuanya sembuh kalau ada penyakit. Kan asik. Ya, dan ini bisa dikonsumsi air hidrogen, itu nggak ada pantangan. Bisa dikonsumsi dari anak kecil sampai kakek nenek. Anda minum air hidrogen, setelah konsumsi obat, setelah makan, nggak ada masalah. Gitu. Justru kalau Anda konsumsi suplemen atau vitamin, minumnya pakai hidrogen, itu akan ngebooster khasiat daripada vitamin atau suplemen Anda. Ya, ini nanti saya akan bahas ya. SUN kepanjangannya Smart Hydrogen Alkaline Water ya. Nah, kalau kita bicara tentang jenis air ya, ada 7. Ya, saya bukan bicara tentang merek air. Tapi kalau jenis air, ini ada macam-macam juga. Ada 7. Jadi sama kayak buah-buahan, teman-teman. Ada buah apel, buah anggur, buah mangga, pepaya, dan segala macam ya. Nah, setiap hari pasti ya, teman-teman semua, Anda semua, pasti minum air jenisnya itu dari salah satu dari 7 jenis air ini. Ya, bisa jadi Anda setiap hari minumnya air mineral. Ya, kalau Anda minumnya air mineral, Anda cuma dapat kandungan mineral doang. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau Anda buat pencegahan kanker, nggak cukup. Bukannya nggak bagus ya, tapi nggak cukup. Kalau memang air mineral bisa untuk mencegah dan memulihkan kanker, harusnya kanker di Indonesia dan di dunia itu nggak ada. Ya, tapi faktanya orang yang kena kanker itu makin banyak setiap bulan, bahkan setiap tahun, teman-teman. Nah, makanya air mineral itu kandungannya cuma mineral doang.
Nggak cukup untuk bantu cegah dan bantu sembuhkan berbagai penyakit, itu nggak cukup. Ya, jadi ini hanya untuk hilangin haus saja. Nah, selanjutnya ada namanya air destilasi, reverse osmosis. Ini airnya tidak mengandung apapun, termasuk mineral. Dia nggak. Makanya airnya itu non-mineral. Air yang murni adalah air yang datangnya dari sumber mata air yang ada di gunung. Nah, coba Anda perhatikan. Sumber mata air di gunung, itu airnya air apa? Air mineral, teman-teman. Orang zaman dulu itu minum air mineral. Justru kalau Anda setiap hari tidak mendapatkan mineral dari air, nanti Anda akan berpotensi kena yang namanya osteoporosis. Dan risiko kena penyakit jantung itu jauh lebih tinggi. Ya, justru air yang non mineral itu bukan air murni, itu adalah air buatan. Namanya kalau bahasa Inggrisnya ya, kerennya itu adalah artificial water. Seperti itu ya. Nah, kalau air destilasi itu caranya dipanasin, namanya panas, air keluar uap, uapnya dipindahin. Nah, itu namanya destilasi. Hasilnya non mineral. Nah, kalau reverse osmosis dia menggunakan mesin, di dalam mesin itu ada beberapa filter. Nah, ini kayak ya beberapa merek yang tadi saya sebutkan ya. Ada juga air heksagonal, oksigen, alkali. Intinya gini lah. Ini saya kalau bahas detail butuh waktu 2 jam. Tapi intinya gini, dari 7 jenis air ini ya, hanya 1 jenis air yang bisa bantu cegah dan bantu sembuhkan sampai 200 jenis penyakit yang didukung lebih dari 3.000 penelitian. Adalah air apa? Air hidrogen, teman-teman. Ya, air hidrogen. Nah, ini ya. Saya cepetin aja. Nah, makanya gini, teman-teman, kalau Anda punya namanya hydrogen sun, maka Anda udah nggak perlu beli air galonan lagi. Oke? Nah, dan dari mesin hydrogen sun ini juga bisa menghasilkan beberapa fitur ya, seperti itu. Dan ini menghasilkan kadar hidrogen berkadar tinggi sampai 2000 ppb. Ya, dan selain ada mesin, dia juga ada filternya, ada 3 filter. Nah, ini ada filter yang pertama, ini filter yang kedua, ada juga filter yang ketiga. Ini membran ya, membran miracle filter. Nah, jadi dari mesin hidrogen sun ini, air yang dihasilkan oleh sun adalah yang pertama hidrogen, ini yang utama ya, mengandung kadar hidrogen yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang kedua adalah alkali, ya pH-nya di atas normal, itu bisa dapat langsung diminum. Ini ada keran di tengah. Terus yang ketiga ada pH-nya asam atau acid, pH-nya di bawah normal. Ini digunakan untuk apa? Untuk cuci buah dan sayur. Nah, zaman sekarang banyak sayur dan buah itu banyak mengandung bahan kimia bagian luarnya. Nah, Anda bersihinnya bukan pakai air biasa. Mau lebih bersih, Anda pakai air dengan pH asam atau acid. Nah, dari hidrogen sun ini bisa. Ya, karena membantu menghilangkan yang namanya pestisida, ini zat kimia bahaya. Nah, selanjutnya ada RO juga. Dia ada RO. Cuman RO-nya kalau Anda mau minum boleh, tapi kita nggak sarankan. Tapi ini buat apa? Buat ngebersihin peralatan-peralatan Anda yang mahal. Ya, nah ini. Terus bisa juga pH netral, ada juga air panas. Ya, jadi ini kayak dispenser lah. Anda bisa pencet panas, nanti suhunya itu di atas 90 derajat Celcius, Anda bisa bikin kopi, bikin susu, dan ada hidrogennya. Dan ini teknologi terbaru di dunia, teman-teman. Oke? Silakan kalau ada mau nanya, teman-teman ya. Kita lihat sama-sama videonya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan air bersih tidak hanya menyangkut hidrasi, namun juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup manusia. Dalam tubuh, air berperan penting dalam berbagai fungsi biologis, seperti menjaga suhu tubuh, melancarkan sirkulasi darah, membantu pencernaan, dan mengeluarkan racun melalui urin dan keringat. Namun, seiring dengan meningkatnya paparan polusi, stres, dan gaya hidup yang kurang sehat, tubuh kita semakin rentan terhadap radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan memicu berbagai penyakit kronis. Radikal bebas terbentuk secara alami melalui proses metabolisme. Namun, produksinya bisa meningkat drastis akibat faktor eksternal seperti asap rokok, sinar UV, makanan olahan, dan stres oksidatif. Air hidrogen, air yang diperkaya dengan molekul hidrogen, merupakan molekul terkecil dibandingkan antioksidan lainnya, seperti vitamin C, katekin, glutathione, dan koenzim Q10. Karena ukurannya yang sangat kecil inilah dapat dengan mudah mampu menembus membran sel dalam tubuh. Lebih dari 3.000 penelitian dan artikel membuktikan air hidrogen
mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, membantu menetralisir radikal bebas, membantu mencegah dan membantu pemulihan terhadap 200 jenis penyakit. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul berbagai inovasi untuk meningkatkan manfaat air bagi tubuh. Kini telah hadir Shan, mesin hidrogen yang dilengkapi dengan 3 sistem filtrasi canggih untuk menghasilkan air berkualitas tinggi. Teknologi ini membantu menghilangkan bakteri, zat kimia berbahaya, klorin, bau, rasa, dan warna yang tidak diinginkan dari air. Mesin ini menggunakan plat yang menghasilkan hidrogen berkadar tinggi hingga 2000 parts per billion. Teknologi filter nanomembran terbaru dengan akurasi filtrasi 0,1 mikron mampu menyaring kontaminan dari sumber air Anda. Dengan kombinasi smart filter, generator hidrogen dan pompa internal terbaru, air berkualitas tinggi tersedia dalam waktu kurang dari 10 detik. Didesain dengan ukuran hemat ruang yang praktis, namun tetap memiliki performa maksimal. Terdapat 5 jenis air yang dihasilkan Shan tanpa melalui proses masak: hidrogen, alkali, asam, RO, dan air panas. Anda dapat gunakan air sesuai dengan kebutuhan Anda seperti memasak, mencuci peralatan anak, mencuci buah dan sayur, membuat susu anak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Sayangi kesehatan diri dan keluarga Anda dengan konsumsi air yang berkualitas dari Shan. Oke, nah ya, itu apa namanya? Itu video produknya mesin hidrogen Sun ya, teman-teman. Nah, apa itu air hidrogen? Kita lihat sama-sama. Hidrogen adalah air dengan gas hidrogen terlarut. Ya, molekul hidrogen tidak berbau, tidak berwarna, dan ukuran molekulnya sangat kecil. Saking kecilnya dia bisa masuk sampai ke inti sel di dalam sel ya. Seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman. Apa bedanya sih kalau air biasa? Jadi gini, air biasa itu kan punya senyawa kimianya itu namanya H2O. Ya, jadi ada 2 atom hidrogen berikatan dengan 1 atom oksigen, namanya H2O. Nah, ketika air biasa itu masuk ke dalam mesin hidrogen, salah satunya adalah hydrogen fountain atau hydrogen sun. Nah, H2O itu berubah senyawa kimianya dari H2O berubah menjadi H2. Hanya ada 2 atom hidrogen. Nah, oksigennya kemana? Oksigennya kebuang. Nah, ketika 2 atom hidrogen ini wujudnya bebas, maksudnya dia aktif, dia nggak ada berikatan dengan atom yang lain, ketika Anda konsumsi masuk ke dalam tubuh, dia akan nangkepin yang namanya radikal bebas. Kenapa? Karena radikal bebas adalah sumber dari segala penyakit. Jadi orang kalau kena penyakit apapun itu, entah kanker, entah stroke, segala macam, itu sebenarnya penyebab penyakitnya adalah karena radikal bebas. Nah, dengan Anda konsumsi hidrogen atau H2 masuk ke dalam tubuh Anda, dia nangkepin tuh yang namanya radikal bebas. Anggap ibaratnya radikal bebas ini kayak teroris, hidrogen ini kayak tentara gitu. Jadi Anda kalau minum hidrogen, Anda banyak-banyakin masuk yang namanya tentara. Kalau tentara banyak masuk ke dalam tubuh Anda, maka Anda akan jauh lebih sehat, jauh lebih bugar, dan jauh lebih fit, dan setiap Anda ada punya keluhan atau ada gangguan penyakit, itu akan bisa teratasi, teman-teman. Ya.
Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, manfaat air hidrogen bagi kesehatan kita lihat sama-sama. Nah, sebagai antioksidan, membantu bla 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 semua ya. Nah, ini ya, dan ini juga didukung oleh apa? Molecular Hydrogen Institute. Jadi di dalam MHI ini saya singkat, itu banyak profesor, banyak dokter dari berbagai negara. Oke? Nah, makanya di MHI mengatakan bisa bantu cegah dan bantu pulihkan sampai 200 macam penyakit, didukung lebih dari 3.000 penelitian dan artikel. Nah, air hidrogen menurut para ahli. Nah, ini founder MHI ya, Tyler W. LeBaron. Ya, hidrogen memiliki efek terapeutik dan penggunaan lebih awal memberikan efek biologis pada tubuh serta bermanfaat sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti alergi dan potensi anti penuaan. Nah, Dr. Shige Ohta, ini beliau profesor ya. Molekul hidrogen yang sangat kecil dapat menembus semua membran sel yang ada di dalam tubuh dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Dr. Sanetaka. Nah, dia juga peneliti ya beberapa air di daerah yang berbeda seperti Hitatene Rosui, Nordenau, Tlakote. Nah, nih. Jadi air-air ajaib di beberapa daerah, kenapa bisa airnya mujizat ya, bisa nyembuhin banyak penyakit karena di dalamnya ada hidrogen. Termasuk air Zam-Zam yang ada di Mekah, di dalamnya itu ada airnya punya sifat antioksidan. Oke. Nah, Dr. Kim Yung Kwi, ilmuwan dan peneliti selama 35 tahun. Air di Lourdes ya memiliki kandungan hidrogen aktif yang sangat tinggi dibandingkan dengan air biasa. Sehingga air ini dapat membantu memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Nah, ini nominator peraih Nobel ya, Nobel Prize, Dr. Gerd Nicholson. Beliau itu bilang manfaat yang paling signifikan adalah fakta bahwa hidrogen merupakan antioksidan yang sangat baik. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman Anda bisa pakai yang namanya hydrogen sun dan juga ada yang namanya hydrogen fountain, teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau Anda mau minum air hidrogen, disarankan itu minum sebanyak minimal kalau ukurannya hydrogen fountain itu 4 botol. Ya, kalau gelas itu 8 gelas. Seperti itu, teman-teman. Oke.